Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi teori ekonomi makro tentang investasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriani Putri sebagai moderator dan teman saya Amelia Agustin, Adinda, Miftahul Jannah, dan Titania Azwari. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Miftahul Jannah. Pada Miftahul, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang investasi dalam konteks makroekonomi, yang dimana investasi merupakan penggunaan modal, kemudian pembelian berbagai aset lainnya seperti tanah, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk memenuhi tujuan keuangan masing-masing individu untuk menghasilkan pendapatan lebih banyak di masa depan. Dalam makroekonomi, investasi juga berfungsi sebagai bagian dari pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto atau PDB. Investasi atau penanaman modal juga merupakan salah satu dari variabel penting perekonomian. Investasi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi beberapa kali lipat dengan multiplier. Investasi juga dapat dijadikan sarana pemerataan antara daerah, industri, dan individu. Investasi sebagai alat pemerataan tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri atau dibiarkan beroperasi sesuai mekanisme pasar. Namun, harus ada investasi negara. Misalnya, tujuan pemerintah adalah mengurangi ketimpangan ekonomi antara dua daerah, yaitu satu daerah maju dan satu daerah tertinggal. Jadi, ketimpangan ini bisa diatasi salah satunya dengan mengarahkan investasi ke daerah tertinggal. Caranya bermacam-macam, misalnya menawarkan keuntungan teks independen kepada investor yang mau berinvestasi di daerah tertinggal, sehingga memudahkan dalam mendapatkan izin berinvestasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. PPT-nya tolong. Oke, selanjutnya materi tentang nilai waktu dari uang. Jadi, nilai waktu uang itu adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibandingkan Rp1 yang baru akan kita terima pada waktu yang akan datang. Karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar. Konsep nilai waktu dari uang juga diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil suatu keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika tentu yang diterima waktu yang akan datang. Jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan harga tingkat bunga tertentu atau disebut dengan diskon faktor. Selanjutnya materi tentang tolong PPT. Oke. Selanjutnya tentang kriteria investasi. Jadi kriteria investasi merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan biaya suatu instrumen. Sederhananya, kriteria investasi adalah analisis untuk menentukan tingkat risiko dan keuntungan suatu penanaman modal. Biasanya, biaya investasi investor timbul dari pembelian instrumen tersebut. Pada dasarnya, kriteria investasi diperlukan agar investor dapat menganalisis keuntungan yang akan diterima nantinya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia. Baik, Pada terima Amel kasih saya persilahkan. atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, di mana faktor-faktor ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi, karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai oleh pinjaman bank. Yang kedua yaitu PDB per kapita, tingkat negara bagian negara, dan PDRB per kapita tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.
Yang ketiga, kondisi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penunjang meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, sarana pengelolaan sampah, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu birokrasi perizinan, yaitu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi investasi, karena birokrasi yang berkepanjangan meningkatkan biaya bagi investor. Yang kelima, yaitu kualitas sumber daya manusia. Kualitas orang baru-baru ini menjadi sebuah investasi yang cukup penting. Pasalnya, teknologi yang digunakan para pengusaha semakin modern. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Titania. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi barang-barang dan jasa. Investasi mempunyai fungsi ganda dalam meningkatkan pendapatan. Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Kualitas investasi ke depan harus mendapatkan perhatian utama. Manfaat dan keuntungan dari investasi yang masuk sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi agar dapat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Seperti pada sektor industri pangan, pertanian, perkebunan, serta sektor perikanan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Dari penjelasan teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan salah satu dari variabel penting perekonomian. Investasi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Investasi juga dapat dijadikan sarana pemerataan antara daerah, industri, dan individu. Baik, untuk teman-teman yang ingin memberikan saran, komentar, atau pertanyaan, bisa raise hand di Zoom ini ya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.